Saat jam istirahat di ruang kelas yang sedikit ramai dengan berbagai aktivitas siswa. Di sudut-sudut kelas terdapat beberapa siswa sedang memakan bekal, berbincang-bincang dengan teman, dan melakukan kegiatan lainnya. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Maya datang ke kelas 8A dengan wajah yang menahan emosi, menghampiri Risa yang sedang menikmati bekal buatan ibunya. Nanti pulang sekolah, tutup aku di taman. Apa yang harus kita bicarakan, Maya? Gak usah, so gak tahu kamu. Apaan sih, Mai? Ngapain? Gini, ya jadi itu karena kita yang mau forward kemarin di kelas. Nah, ini aku titip taman deh, baik banget jika kalian berdua saja. Oh, aku paham nih. Oke, nanti temenin aku ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Maya saat istirahat. Mereka berjanji untuk bertemu di taman sekolah saat pulang sekolah. Mereka duduk bersama dengan berbagai ekspresi yang saling mereka gambarkan. Tak lupa, Arif pun juga ikut ke taman sekolah. Tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Kita jangan berantem, ayo kita selesaiin masalahnya di sini. Oh, gak nyangka kamu nyebar, Riz. Aku cuma forward. Lagian itu di grup sebelah. Aku juga nggak tahu, Mai. Cuma forward. Riz, lihat sekolah lihat aku udah kayak apa. Mereka nuduh organisasiku korupsi. Padahal laporan keuangan kami tuh jelas. Ya kan beritanya meyakinkan, Mai. Aku ada bukti screen. Mana? Lagian, niatku kan baik biar kalian waspada. Dan bagi itu nggak cukup, Riz. Kita ngomongin etika digital. Semoga saya lebih baik kita lihat dulu. Sumbernya pintar apa salah, tahunnya malah nyebar hoax. Kamu belain dia, Rif. Aku nggak belain siapa-siapa. Aku di sini cuma mau nunjukin fakta. Bentar. Ini hasil data foto eksif yang sudah tersebar. Jelas-jelas ini hasil editan yang sudah pakai software buat bikin narasi palsu. Lagi sebenarnya sama sekali. Tuh lihat hoax. Kamu cuma nyebar hoax buat semuanya benci sama kami. Aku enggak bermaksud gitu. Aku cuma Gema retas. Kamu cuma nyebar gema kebencian. Cuma gara-gara jarimu yang gatel pengen jadi yang utama. Kamu gak mikir dampaknya. Organisasiku sekarang jadi perhatian semua siswa. Dan aku udah kehilangan percaya sama kamu. Suasana hening seketika tercipta saat Maya mengatakan bahwa Risa telah menyebarkan gema retas yang membuat satu sekolah heboh dalam hitungan beberapa detik saja. Dalam hal ini, Arif telah mengambil satu langkah lebih maju untuk membantu menyelesaikan masalah dari kedua sahabatnya tersebut. Arif sudah paham sejak jam istirahat pertama bahwa arah pembicaraan kedua sahabatnya pasti adalah terkiat forward yang telah sengaja Risa bagikan. Aku minta maaf, Mai. Aku nggak kepikiran sejauh itu. Minta maaf aja gak cukup, Riz. Di grup udah ada yang ngajak sweeping buat besok. Ini udah jadi bola liar. Itu dia masalahnya. Hoax ini bukan cuma masalah kita. Ada yang sengaja bikin perusahaan. Kita harus hentiin sebelum jadi kerusuhan. Gimana caranya? Aku dari berbagai klarifikasi, tapi tenggelam. Mereka semua lebih percaya sama narasi provokatif. Aku udah coba kontak Winda. Dia sudah membantu. Beliau mengecek ternyata itu dari akun anonim dari sekolah. Jelas, itu untuk adu domba kita semua. Jadi kita semua korban. Iya, kita korban. Tapi kita juga pelaku. Mai, Riz, kita yang ngasih bantuan ke api itu. Aku akan bantu. Aku yang mulai. Aku harus tanggung jawab. Kita harus selesai ini bareng-bareng. Klarifikasi aja itu nggak cukup. Kita butuh narasi yang lebih kuat. Pakai bukti pelacakan ini. Lalu, minta maaf dan jangan lupa ajak semua orang cek sebelum membagi. Kita harus cepet, Riz, sebelum berita ini digoreng dan semakin memanas. Saat semua sudah jelas dan semua kepala telah dingin, maka jalan tengahlah yang akan ditemui. Mereka bertiga memutuskan untuk pindah ke ruangan yang lebih mudah, untuk digunakan berdiskusi menulis narasi untuk memperkuat bukti yang mereka unggah. Di era digital, setiap hari adalah nyata. Kita harus bijak memilih mau menjadi punya konflik atau punya kebenaran. Kali ini aku yang mau jadi yang tercepat. Aku mau jadi yang paling benar. Dan yang paling bertanggung jawab.
Film ini menyoroti tentang bagaimana kemudahan dan kecepatan berbagi informasi di era digital tidak bisa semerta-merta menggantikan tanggung jawab untuk memverifikasi dan berempati. Dampak berita hoax juga bisa merusak institusi dan hubungan personal yang sangat berharga. Jadi, jangan lupa sebelum membagikan informasi, marilah kita membaca seksama dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dengan langkah kecil, kita dapat menjaga ruang informasi agar tetap menjadi bersih, benar, dan bermanfaat untuk semua.